Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Apakah bulan Ramadan hanya untuk berpuasa? Tentu saja tidak. Ya, kalaupun berpuasa tapi melakukan hal-hal yang sia-sia, tentu saja hanya akan rugi, hanya akan dapat lapar dan haus. Nah, siapa saja sih yang merugi di bulan Ramadan ini? Tonton video Islam populer sampai selesai ya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Alim hanya pada saat bulan Ramadan. Perilaku dari jahat menjadi baik, tidak berhijab menjadi berhijab, dari tidak sholat menjadi sholat. Namun hal itu hanya dilakukan selama bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kembali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijabnya dilepas, tidak sholat dan tidak pernah ke masjid lagi. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, berusahalah untuk istiqomah dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Sahabat beriman, hendaknya bulan Ramadan ini menjadi bulan yang membuat kita lebih baik dari sebelumnya dan tetap istiqomah untuk kedepannya. Sebatas menahan lapar dan dahaga. Orang yang merugi juga adalah orang yang sekedar menahan lapar dan haus, sambil berpuasa juga sambil menggunjing aib orang lain, menyebar fitnah, menghina, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan di luar Ramadan. Ketika memasuki Ramadan, ternyata kebiasaan itu tak berubah sedikit pun. Kalau hal ini terus dilakukan, tentu Ramadan tidak akan membawa pengaruh positif bagi yang melakukannya. Hal itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya saat puasa. Hadis riwayat Bukhari. Orang-orang yang tetap menggunjing orang, fitnah dan lain-lain, puasanya tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama sehingga sholat menjadi ibadah penting bagi umat Islam. Selain itu, amalan yang pertama kali dihisab adalah amalan sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya, amalan yang pertama kali dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sesungguhnya kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dianjurkan juga bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Bagi orang yang malas sholat di masjid termasuk golongan orang munafik. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik kecuali melaksanakan sholat isya dan sholat subuh di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walaupun hanya sholat isya dan subuh yang disebutkan, tapi kita tidak boleh meremehkan sholat yang lain. Selain itu, orang munafik juga diancam akan masuk neraka jahanam. Orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang menjanjikan pahala yang besar, apalagi di bulan Ramadan ini. Membaca satu huruf saja mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim adalah satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut terlihat jelas betapa pentingnya membaca Al-Quran karena pahala yang didapatkan. Namun siapa sih yang tidak ingin mendapatkan 10 kebaikan untuk satu huruf saja? Jadi, sudah seharusnya membaca Al-Quran menjadi agenda rutin di bulan Ramadan ini. Tentu kamu perlu membuat target untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini dan membuat jadwal membaca Al-Quran. Misalnya, sesudah tarawih, sebelum sholat subuh, atau setiap selesai sholat 5 waktu. Orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Sahabat beriman, ada keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah jika mengikuti tarawih hingga selesai. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad.
Jadi hendaknya kita sebagai muslim selalu mengikuti imam tarawih hingga selesai, karena ada pahala besar yang menunggu kita. Marilah menjaga salat tarawih hingga witir selesai jika ingin mendapatkan pahala seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Orang yang tidur di siang hari pada bulan Ramadan dan begadang pada malam hari, tapi tak melakukan sesuatu yang bermanfaat adalah golongan orang yang merugi. Seharusnya Ramadan diisi dengan beribadah, seperti sholat berjamaah, berzikir, tadarus, dan bersedekah atau amalan-amalan lainnya. Orang yang melewati hari-harinya tanpa melakukan kewajibannya atau tidak melakukan hal-hal yang terpuji, atau tidak pula mendapatkan ilmu, maka ia telah mendurhakai harinya dan menzalimi dirinya sendiri. Bahkan nas dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan pentingnya waktu dan beliau menganjurkan agar umatnya senantiasa memanfaatkan waktu. Hal itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW. Beliau bersabda, manfaatkanlah yang 5 sebelum datangnya yang 5, usia muda sebelum datang usia tua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Sebagai mukmin seharusnya mengambil pelajaran dari pergantian siang dan malam, terutama pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bahwa umur semakin hari semakin berkurang. Lalu apakah amal kita semakin hari semakin bertambah? Sahabat beriman, mari kita lalui waktu dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat, apalagi di bulan nan suci ini. Tentunya banyak yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang, seperti tadarus Al-Quran, berzikir, dan masih banyak lagi. Orang yang tidak diampuni dosa-dosanya. Kelompok ini akan menyesal ketika Ramadan sudah usai sebab mereka melewati bulan Ramadan dengan tidak menggiatkan amal soleh. Mereka tak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di bulan ini Allah menghapus dosa-dosa hambanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah naik mimbar lalu berkata, Amin, amin, amin. Para sahabat pun bertanya, mengapa engkau berkata demikian, wahai Rasulullah? Rasulullah lalu bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seseorang hamba yang berjumpa Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan. Maka ku katakan amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ahmad, dan Baihaqi. Orang yang tetap melakukan maksiat pada bulan Ramadan. Orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan adalah orang yang melakukan dua kesalahan. Pertama, melanggar larangan Allah, dan kedua, menodai kehormatan Ramadan dengan maksiat yang dilakukan. Hal ini memberikan pelajaran untuk semakin waspada terhadap maksiat, karena maksiat akan merusak puasa yang kita kerjakan, sehingga menjadi amal yang tidak bermutu. Kita meyakini bahwa di bulan Ramadan pahala akan berlipat ganda. Hal itu berbanding lurus dengan maksiat yang juga mendapatkan dosa yang berlipat ganda di luar bulan Ramadan. Mungkin saja dapat satu dosa, tapi dosa itu lebih besar dari dosa yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Hal itu sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Muflih yang menyebutkan keterangan gurunya, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Syekh Taqiyuddin mengatakan, maksiat yang dilakukan di waktu atau tempat yang mulia, dosa dan hukumnya dilipatkan sesuai tingkatan kemuliaan waktu dan tempat tersebut. Al-Adab Asy-Syari'iyah. Orang yang tidak beribadah dengan maksimal. Orang lain yang rugi di bulan Ramadan ini adalah orang yang tidak melakukan ibadah dengan maksimal. Padahal banyak pahala di bulan Ramadan ini. Utamaan bulan Ramadan itu sesuai dengan hadis. Barang siapa yang melakukan kebaikan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti melakukan ibadah wajib dibanding bulan yang lainnya. Dan barang siapa melakukan kewajiban di dalamnya, maka pahalanya seperti melakukan 70 kewajiban dibanding bulan lainnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Itulah gambaran bulan Ramadan yang merupakan ladang pahala bagi umat Islam. Tentu rugi bagi kita yang tidak memaksimalkan ibadah di bulan ini. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Orang seperti ini menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sama dengan bulan-bulan lainnya. Tak menganggap bulan Ramadan adalah bulan istimewa.
Tentulah sebuah kerugian besar jika berpikiran seperti itu dan tidak tahu menahu perihal keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Padahal salah satu hal yang dimiliki bulan Ramadan tapi tidak dimiliki bulan lain adalah doa-doa yang dipanjatkan orang yang berpuasa akan dikabulkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Melewatkan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ganimah atau harta rampasan perang yang tak ternilai harganya. Nah sahabat beriman, itulah beberapa golongan yang merugi di bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk salah satu dari beberapa golongan itu ya. Ayo sama-sama menjadikan Ramadan ini adalah bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan.